Bapak Nur Hidayah Al-Amin selaku dosen mata kuliah ilmu fikih dan teman-teman semua yang saya banggakan. Halo, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ilmu fikih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ilmu fikih, dan yang kedua ada perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Materi yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah ilmu fikih. Ilmu fikih adalah suatu disiplin ilmu yang memberikan pemahaman terhadap hukum-hukum syar'i, yaitu yang menjelaskan terhadap suatu amalan yang diambil dari suatu dalil-dalil yang terperinci. Secara garis besar, ilmu fikih dibagi menjadi dua pokok, yaitu ada fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, pada perkembangan ilmu fikih ini tidak hanya terjadi pada satu periode saja, namun terjadi beberapa periode. Periode yang pertama yaitu pada zaman atau pada periode Nabi Muhammad SAW. Pada zaman atau periode ini, hukum dasar utamanya yaitu menggunakan Al-Quran yang turun itu berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Namun, ada kalanya ada suatu permasalahan atau suatu permasalahan hukum yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan Al-Quran. Lalu, cara penyelesaian yang lainnya yaitu Nabi Muhammad melakukan yang namanya ijtihad. Nah, ijtihad ini diturunkan ke generasi selanjutnya dengan menggunakan sunnah maupun tradisi. Sehingga pada zaman Nabi Muhammad ini atau pada zaman periode ini, sumber hukum yang digunakan yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, yang pertama tadi kan mengenai periode pada zaman Nabi Muhammad. Yang kedua ini adalah periode pada zaman sahabat. Nah, pada zaman ini sumber hukum yang dipakai atau yang utama itu juga masih menggunakan Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, pada masa ini Al-Quran itu sudah ditulis dan dihafal, namun Al-Sunnah itu belum dibukukan, sehingga sumber utama pada zaman ini yaitu menjadi tiga. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Sunnah, dan yang ketiga itu ada pendapat dari para sahabat, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada periode ketiga, yaitu periode Umayyah dan Abbasiyah. Pada periode ini juga menggunakan sumber hukum yang utama, yaitu ada Al-Quran, ada sunnah Nabi, ada sunnah sahabat. Pada masa ini juga bermunculan mazhab-mazhab fikih, contohnya seperti mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan lain sebagainya. Nah, pada mazhab Hanafi itu banyak menggunakan pendapat dan analisis. Ada juga mazhab Maliki yang berpegang teguh menggunakan sunnah dan tradisi masyarakat Madinah. Selain mazhab Hanafi dan Maliki tadi, ada juga mazhab Syafi'i yang menggunakan sumber utama yaitu ada Al-Quran, sunnah Nabi, lalu ada pendapat sahabat, qiyas, dan ijma. Yang terakhir itu ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini mirip seperti mazhab Syafi'i yang menekankan 5 hukum dasar tadi, namun lebih menekankan kepada hadis. Yang keempat itu ada periode taklid atau periode penutupan pintu ijtihad. Nah, pada periode ini dikenal sebagai periode kemunduran. Karena apa? Karena para ulama itu lebih menekankan atau mementingkan kitab-kitab fikih yang sudah ditulis oleh para ulama mazhab dan merasa atau menganggap bahwa yang dipercayainya itu sudah yang paling benar. Nah, yang terakhir ada periode kelima, yaitu ada periode kebangkitan. Pada periode ini para ulama sudah mulai menyuarakan bahwasannya periode taklid itu sudah mulai ditolak dan mulai menyuarakan bahwa hukum atau sumber utamanya itu Al-Quran dan Al-Sunnah.
Nah, gerakan ini dipimpin oleh beberapa ulama dan mengajak para umat Islam untuk berijtihad dan menghadapi tantangan di zaman modern dengan semangat dan pembaruan. Setelah saya sudah menjelaskan mengenai sejarah ilmu fikih, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil syara' yang terperinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang dijadikan sarana untuk menemukan hukum-hukum syara' mengenai suatu perbuatan dari dalil-dalilnya yang spesifik. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan dan dapat diketahui bahwasanya perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih, yaitu ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum aspek dan perbuatan, sedangkan usul fikih adalah membahas metode dan proses bagaimana menemukan hukum tersebut. Dan jika dilihat dari sudut pengaplikasiannya, ilmu fikih dapat menjawab pertanyaan seperti apa hukum suatu perbuatan, sedangkan ilmu fikih dapat menjawab pertanyaan seperti bagaimana cara menemukan atau proses penemuan hukum yang digunakan. Sekian video pemaparan materi mengenai sejarah ilmu fikih dan perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.